Salve, Shalom Aleichem. Jumpa lagi dengan saya, Abuna Markus Malaroesa, dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini saya mengajak para sahabat terkasih untuk merenungkan seorang tokoh Kristiani, tokoh gereja purba yang diperingati oleh gereja pada hari ini, yakni Santo Justinus Martir. Ia hidup pada abad kedua, masih dekat dengan zaman Rasuli, dari sebuah keluarga kafir. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada dunia filsafat. Nah, begitu dewasa, dia memang menekuni ilmu filsafat, dan dia kemudian menjadi seorang filsuf. Dia orang Samaria. Sebagai filsuf, sebagaimana lazimnya para filsuf pada zaman itu, ia mengajar di alun-alun kota, di pasar-pasar, tentang filsafat. Suatu waktu, ia mulai tertarik untuk selain membaca buku-buku filsafat, juga baca kitab suci. Jadi ada filsafat, ada kitab suci. Tapi dia bukan sebagai orang Kristiani, karena keluarganya kafir. Nah, suatu ketika, dia berjalan-jalan di pinggir pantai. Lalu ia berjumpa dengan seorang yang sudah usia lanjut di pinggir pantai. Lalu dia bertanya banyak hal kepada orang itu. Teristimewa tentang Allah. Lalu orang itu menjelaskan tentang para nabi yang diutus, sampai dengan Yesus Kristus yang telah hadir di dunia, melakukan banyak mujizat, dihukum mati melalui salib, dan bangkit. Lalu kemudian, dia mulai terus mencari Allah melalui filsafat. Alhasil, dia diberi ilham, diberi karunia, dituntun oleh roh Allah sendiri, menemukan Allah melalui filsafatnya. Maka kemudian, ia dikenal sebagai salah satu pemikir Kristiani yang pertama-tama mengawinkan filsafat dan teologi. Ia memakai pendekatan filosofis untuk menjelaskan tentang kebenaran Allah, untuk menjelaskan tentang misteri Allah. Maka dari situlah kemudian berkembang istilah filsafat ancilla theologia, filsafat hamba teologi atau filsafat ratunya teologi. Yang menarik dari Santo Justinus adalah dia mendedikasikan seluruh ilmunya untuk menjelaskan tentang kebenaran ajaran iman Kristiani, menjelaskan tentang kebenaran yang sudah diwartakan oleh para nabi sampai puncak kepenuhannya dalam diri Kristus. Dan dia dengan gigih membela di hadapan siapapun yang menentang iman Kristiani dan menyangkal kealahan Kristus dengan mengatakan bahwa salib yang bagi orang Yunani adalah kebodohan dan bagi orang Yahudi adalah penghinaan, justru itulah jalan menuju keselamatan. Yesus Kristus ditinggikan di salib. Dan kita bila ingin selamat, harus memikul salib. Harus mengikuti Via Dolorosa. Mengikuti jalan salib. Dia bersama pengikut-pengikut Kristus kala itu dianiaya, disiksa. Dan di hadapan orang-orang yang menganiaya dan menyiksanya, dia mengatakan, semakin kami dianiaya, kami semakin yakin akan apa yang kami imani, dan kami semakin bangga sebagai pengikut Kristus. Nah, kita mau belajar dari Santo Justinus Martir hari ini. Pertama, sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya menjadi pengikut Kristus yang cerdas,
juga kritis, yang terus mencari Allah, mencari hikmatnya, mencari kebijaksanaan melalui ilmu pengetahuan, dan memuliakan Allah melalui seluruh ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah filsafat. Yang kedua, kita belajar dari Santo Justinus untuk berani mewartakan kebenaran Allah dengan pengetahuan iman, ajaran iman yang kita terima, dan dengan daya upaya kita untuk mencari sebanyak mungkin referensi untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tentang kebenaran iman kita. Namun kita juga punya hak untuk tidak menjawab. Seperti dalam Injil hari ini, ketika Yesus diajukan pertanyaan terkait dengan kuasa manakah yang dia peroleh sehingga dia bisa mengusir orang di bait Allah, melakukan banyak mujizat. Ditanyakan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Yesus malah mengajukan pertanyaan balik. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengan kuasa manakah Yohanes Pembaptis membaptis? Mereka tidak mampu menjawab, dan dia pun mengatakan, aku pun tidak akan menjawab. Kenapa Yesus tidak menjawab? Karena tidak ada gunanya. Pertanyaan mereka bukan bermaksud untuk mengimani nanti apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi hanya sebatas menguji, mencoba Yesus. Nah, banyak di luar sana, orang mengajukan pertanyaan kepada kita, orang Katolik, orang Kristiani, pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, menjebak, dan menguji iman kita. Kalau kita ragu untuk memberikan jawaban, tidak perlu jawab. Bahwa jawaban kita itu masih ragu kebenarannya, tidak perlu jawab. Kita toh punya hak juga untuk tidak menjawab. Seperti Kristus hari ini. Tetapi bila kita yakin bahwa kita bisa menjawab berdasarkan pengetahuan yang kita terima, berdasarkan apa yang kita baca, jawablah dengan bijaksana. Dengan memakai pendekatan pikiran kritis dengan ilmu filsafat. Sebab seyogianya, filsafat dan teologi adalah dua sejoli yang tak terpisahkan. Filsafat adalah ratu teologi. Wassalam, Tuhan memberkati kita semua.